Ini adalah rem hidrolik. Dan ya, ada tang nancep di salah satu kalipernya. Musim hujan kali ini bisa dibilang salah satu bencana terburuk buat Jakarta kita yang tercinta ini. Dan goes bike to work di musim hujan juga bukan hal yang menyenangkan sih. Terutama kalau rem lu gampang blong pas rim dan brake pad basah kena air kotor. Karena ya banjir di banyak tempat. Apalagi kalau sampai kerendam macam begini. God. Nah, jadinya ini gue pakai sebagai justifikasi buat ganti ke rem cakram. Hidrolik, yeah. Jangan salah, V-brake itu bagus, apalagi kalau settingannya bener. Tapi kalau urusan banjir, disc brake itu otomatis jadi pilihan yang tepat. Hey 10 itu udah ada mounting buat kaliper disc brake, tapi masalahnya hub dan free hubnya itu masih standar, jadi nggak ada mounting buat rotor. Karena alasan ini, gue terpaksa mesti ganti hub juga. Oke, pertama kita lepas dulu hand grip dan brake lever yang sekarang. Abis itu gue lepas kaliper V-brake depan dan belakang karena kita nggak akan pakai itu lagi. Yang berikutnya gue lakuin adalah pasang rem depan. Buat sepeda gue, tuas rem depan itu gue pasang di bagian kanan. Soalnya dari dulu emang udah kebiasaan kalau ngerem itu yang kanan tuh rem depan. Nah, mounting di fork H10 itu tipe IS atau International Standard. Mungkin, nggak tahu, gue lupa kepanjangannya apa. Sementara kalipernya itu tipe post mount. Buat ini gue butuh adapter post mount biar kaliper ini bisa dipasang ke mounting IS. Brake set XT ini adalah copotan dari MTB. Karena pakai suspensi maka selang remnya kepanjangan kalau dipasang di Hayes. Jadi mesti dipotong. Kalau udah begini, selang harus dicopot dari master silindernya. Dan juga butuh bleeding ulang. Setelah dipotong, gue butuh satu set olive dan plunger atau barb atau insertnya. Pasang olive-nya, habis itu pasang insertnya. Kalau kalian punya bleeding kit, kalian bisa pakai 2 blok ini buat ngejepit selang. Ini bener-bener ngebantu banget pas pasang ininya, plungernya atau barbnya atau apalah itu namanya, gue nggak tahu namanya. Kadang-kadang juga disebut sebagai insert. Tapi kalau kalian nggak punya, well, good luck, you are gonna need that. Oke, didn't work. Let's use this. Nah, lihat sendiri kan, nggak gampang masang insert ke selang rem. Karena gue nggak punya klem jepit, jadi gue harus pakai cara begini. Bukan cara yang elegan dan rapi, tapi bodo amat lah. Yang penting kepasang dan nggak ngerusak selang ataupun plungernya. If it work, then it ain't stupid. Sekarang kita pasang lagi selang ke lubang master cylinder.
Diore XTM775 itu pada dasarnya adalah brake set generasi lama yang nggak pakai bleeding funnel buat ngisi minyak remnya. Karena nggak pakai bleeding funnel, gue harus buka tutup reservoirnya dulu sebelum mulai ngisi minyak rem.